Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan kebaikan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-Nya kepada kita berupa petunjuk, taufik untuk bisa mentaati Rasul-Nya. Para muslim Allah rahimani wa rahmatullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap, membongkar syubhat-syubhat persamaran-persamaran para pelaku kesyirikan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa idza 'arafta anna hadha alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqada wa al-shirku alladhi unzila fihi al-Qur'an wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa alaihi fa'lam anna syirka al-awwalina akhaffu min syirki ahli waqtina bi amrayn. Apabila Anda telah mengetahui bahwa yang dinamakan oleh orang-orang musyrik di zaman kita saat ini itu dengan i'tiqad, itu adalah kesyirikan yang diturunkan tentang Al-Quran. Dan karenanya Rasulullah SAW memerangi manusia. Maka ketahuilah bahwasanya kesyirikan orang-orang yang pertama itu sudah lebih ringan ketimbang kesyirikan orang-orang
yang ada di zaman kita sekarang ini disebabkan karena doa. Ahaduhuma, yang pertama, annal awwalina la yusyrikuna wa la yad'una al-malaikata amil anbiya amil awliya'a amil awsana ma'allahi illa fil rakhai wa amma fi syiddati fayukhlisuna ad-dina lillahi. Ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Qawaidul Arba', ya. Yang pertama, bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, al-awwalin, orang-orang yang pertama, maksudnya para pelaku kesyirikan yang pertama, mereka tidaklah berbuat kesyirikan dan tidaklah berdoa meminta kepada para malaikat dan para wali serta para berhala-berhala bersama dengan Allah, kecuali hanya dalam kondisi senang saja, lapang saja. Dalam kondisi lapang, mereka meminta, berdoa, berbuat syirik dengan para malaikat, para wali-wali dan para berhala. Wa amma fi syiddati fayukhlisuna ad-dina lillahi. Adapun dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, maka mereka mengikhlaskan agama ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 65, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka tatkala mereka mengarungi samudra di dalam bahtera, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan itu hanya untuk Allah. Ketika dalam kondisi terjepit, kondisi sulit, kondisi berbahaya, yaitu kondisi ketika berada di bahtera, perahu atau kapal yang sedang mengarungi samudra, yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak besar, yang mereka khawatirkan adalah tenggelam, maka ketika itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan murni tulus kepada Allah. Bahkan ketaatan-ketaatan yang ada dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka tatkala Allah selamatkan mereka itu ke daratan, mereka pun kembali berbuat syirik. Ketika dalam kondisi sudah lapang, sudah tenang, maka mereka berbuat syirik. Ini adalah para pelaku kesyirikan orang-orang pertama dahulu. Para pelaku kesyirikan orang-orang pertama dahulu, mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, meminta berdoa kepada selain Allah. Kita ulangi, para pelaku kesyirikan di awal-awal dahulu, di generasi pertama dahulu, mereka ini berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang saja, dalam kondisi tenang saja, dalam kondisi aman, berbuat kesyirikan kepada Allah, berdoa meminta kepada para malaikat,
berdoa meminta kepada para wali, berdoa minta kepada para orang-orang soleh, demikian. Dalam kondisi lapang saja. Namun ketika dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit, dalam kondisi mereka terancam bahaya, maka mereka barulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Ini orang musyrik di zaman dahulu begitu. Karena mereka mengetahui tidak ada yang bisa menyelamatkan diri mereka kecuali Allah. Bahkan mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu enggak akan mampu untuk bisa menyelamatkan mereka. Bahkan bisa jadi turut tenggelam bersama dengan mereka, mendapatkan musibah bersama dengan mereka. Oleh karenanya dalam kondisi terjepit sulit seperti ini mereka berdoanya minta kepada Allah dengan ikhlas, tulus kepada Allah. Demikian. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum minal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Allah berfirman yang artinya, dan apabila kalian ditimpa dengan kemudaratan di lautan, maka hilang semua yang kalian sembah itu selain Allah, yang kalian seru itu selain Allah, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Dia telah selamatkan kalian ke daratan, malah kalian berpaling darinya. Dan manusia itu memang betul-betul kufur kepadanya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ara'aitakum in atakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ara'aitakum, terangkanlah kepadaku, in atakum adabullahi, jika datang kepada kalian siksa dari Allah Subhanahu wa taala, au atatkumus sa'atu, atau datang kiamat itu kepada kalian, aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin, apakah selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian seru, yang kalian meminta berdoa kepadanya jikalau kalian benar-benar jujur dan benar? Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Di ayat yang ke-41 Allah mengatakan, bal iyyahu tad'una, bahkan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala kalian menyeru, kalian berdoa, meminta. Fayakshifu ma tad'una ilaihi
insya'a. Dan jika dia menghendaki, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan, akan menghilangkan bahaya yang kalian mohonkan, kalian doakan kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau dia menghendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, sementara kalian pun tinggalkan apa yang kalian telah sekutukan itu. Nah, ini kebiasaan atau perihal kondisi orang-orang musyrik di zaman dahulu. Mereka kalau dalam kondisi terjepit, mereka yang ingat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupakan para sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah ketika dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman. Demikian. Dalam kondisi mereka mendapatkan bahaya, maka yang mereka ingat adalah Allah semata, bukan yang lainnya. Demikian. Ini kesyirikan orang-orang terdahulu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Begitu juga firman Allah yang lainnya, yaitu wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, apabila manusia tersebut ditimpa bencana atau kemudaratan, maka dia berdoa kepada Allah Rabb-nya dalam kondisi kembali kepadanya. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, maka dia lupa terhadap bencana yang dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi, dan dia menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Qul tamatta' bi kufrika qalila, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu barang sejenak. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya engkau termasuk penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam surah Luqman ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali
Da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Allah berfirman, dan apabila mereka itu diterpa oleh ombak, kadzulali, ombak tersebut yang menerpa itu seperti zulal, yaitu payung. Coba bayangkan, ombak seperti payung, berarti begitu besar sekali. Berarti sampai di atas mereka itu air, ombaknya, seperti itu. Oh, ini kondisi genting, kondisi bahaya, kondisi yang menakutkan. Maka da'awallaha mukhlishina lahuddin. Maka mereka ketika itu berdoa minta kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan, dengan tulus memurnikan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun falamma najjahum ilal barri, namun tatkala Allah telah selamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasid, sebagian mereka ada yang menempuh jalan yang lurus. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khatarin kafur. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah para pengkhianat yang tidak berterima kasih. Demikian. Surah Luqman ayat 32. Faman fahima hadhil mas'alata allati waddahaha Allahu fi kitabih, maka siapa saja memahami masalah ini yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitab sucinya, wa hiya annal musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah wa yad'una ghairahu fir rakha'i, yaitu bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berdoa minta kepada Allah sekaligus juga minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kondisi aman, dalam kondisi lapang, dalam kondisi nyaman, tidak ada bahaya. Wa amma fi shiddati fala yad'una illa Allah wahdahu la syarika lahu. Adapun dalam kondisi sulit sempit, maka mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa yansawna sadatihim, dan mereka melupakan para sadatihim, yaitu para penghulu, para tuan-tuan, ya, maksudnya adalah sesembahan-sesembahan mereka. Para orang-orang yang mereka agungkan, wali-wali yang mereka muliakan, ya, mereka lupakan itu. Tabayyana lahul farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwalina. Maka jelaslah bagi orang tersebut yang memahami masalah ini, jelaslah bagi dia perbedaan antara kesyirikan orang-orang yang berada di zaman kita saat ini dengan kesyirikan orang-orang terdahulu. Walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhil mas'alata fahman rasikhan wallahul musta'an. Akan tetapi, manakah orang yang memahami hatinya terhadap masalah ini dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang dalam, dan Allah adalah tempat meminta pertolongan. Nah, di sini terjadi perbedaan. Dari sini kita ketahui perbedaan pertama,
ya antara pelaku kesyirikan orang-orang terdahulu dengan pelaku kesyirikan orang sekarang. Di mana orang sekarang berbuat syirik itu di kondisi sulit dan kondisi senang, ya kan? Kondisi senang mereka berbuat syirik kepada Allah. Kondisi sulit pun bersyirik sama Allah. Mereka datang kepada para dukun-dukun, ya. Mereka datang kepada kuburan wali-wali. Ketika dalam kondisi sulit, tertimpa bala bencana, malah mereka datang kepada para kuburan para wali. Demikian. Minta kepada mereka. Seperti itu. Ini parah tentunya. Parah. Tingkatan kesyirikan yang parah. Hanya saja memang kita tidak serta-merta mengkafirkan saudara kita yang berlaku demikian. Karena bisa jadi karena ketidaktahuan. Bisa jadi karena juga ya syubhat, kesamaran, demikian. Cuma tingkatan kesyirikan yang dilakukan atau yang dimiliki ini lebih parah, itu saja. Ya. Kemudian yang kedua, wal amru tsani, hal yang kedua, annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'indallahi imma nabiyyan wa imma waliyan wa imma malaikatan aw yad'una ahjaran wa asjaran muti'atan lillahi ta'ala laysat bi'asiyatin. Perkara yang kedua, bahwasanya para pelaku kesyirikan dahulu yang pertama-tama sekali, mereka itu berdoa meminta bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, minta juga kepada manusia-manusia, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu para nabi maupun para wali ataupun para malaikat. Aw yad'una ahjaran wa asjaran muti'atan lillahi ta'ala laysat bi'asiyatin. Dan mereka berdoa minta kepada bebatuan, pepohonan yang mereka anggap itu adalah perwakilan atau gambaran cerminan dari para manusia-manusia yang dahulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah para pelaku kemaksiatan. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nasi. Sementara para pelaku kesyirikan di zaman kita, mereka berdoa meminta bersama dengan minta kepada Allah, minta juga kepada orang-orang yang termasuk orang yang paling fasik, berbuat kedzaliman, dosa, keharaman, melanggar keharaman-keharaman. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkumuna anhumul fujura humul ladzina yahkuna anhumul fujura minaz zina was sariqati wa tarkis salati wa ghairi dzalika. Sementara manusia-manusia yang mereka berdoa minta kepadanya, mereka itu adalah orang-orang yang alladzi yuhkauna, lebih tepatnya begitu ya, atau yahkuna anhum, yang mereka ini mengisahkan tentang mereka, atau kita katakan ya, yahkuna, betul, yahkuna, yaitu mereka ini menceritakan dari mereka adanya kefajiran-kefajiran, yaitu dosa-dosa yang dilakukan, minaz zina, ya, berupa perzinahan, wasariqati, pencurian, wa tarkis salati, ya, meninggalkan salat, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Maksudnya begini, orang-orang di zaman kita, para pelaku kesyirikan di zaman kita ini, mereka ini berdoa atau berbuat kesyirikan dengan cara berdoa minta kepada orang-orang
yang telah wafat atau orang-orang yang mereka ini adalah orang fasik, orang yang pelaku kemaksiatan, seperti pelaku zina, pelaku ya pencurian, ya, dan orang yang tidak taat kepada Allah. Ya, kita dapatkan memang demikian. Contoh, ya, ketika ada orang yang kesohor, orang yang terkenal meninggal dunia karena punya harta banyak, ya, maka dia dikuburkan dengan megah pada tempat dikuburkannya, dibangunkan macam-macam. Namun akhirnya datang orang-orang ke sana nyembah, minta ya ke kuburan tersebut. Padahal dia orang yang fasik. Nah, pelaku kesyirikan zaman saat ini demikian, ya. Bahkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, pelaku zina yang meninggal dunia malah disembah. Tahu Nyi Roro Jonggrang? Enggak tahu. Itu candi kan? Candi kan? Oh, enggak tahu ceritanya. Iya. Atau ada yang tahu yang lain? Romeo dan Juliet, oh gitu ya. Tahu kisahnya? Kalau Indonesia namanya apa? Roma dan Irama. Bukan. Romeo dan Juliet. Siapa lagi ya? Cobalah ya. Orang yang melakukan orang yang melakukan kefasikan seperti para pezina, ya, para pencuri, itu kuburannya itu diagungkan dengan datangnya orang-orang pelaku kesyirikan. Dengan kalau dia pelaku pencurian tapi dia kaya, apa yang membuat orang-orang pelaku kesyirikan datang ke sana lalu minta? Karena kayanya, ingin dapat kekayaan seperti dia, gitu. Para pelaku zina contohnya, ya, yang bergonta-ganti pasangan, maka datang para pelaku kesyirikan, datang kepada dia, mau ngapain? Pingin supaya laku, gitu, dapat jodoh, nyari jodoh. Bukan nggak ada, ya, ada, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan parahnya para pelaku kesyirikan di zaman kita saat ini. Ya, coba kalau kita perhatikan para pahlawan nasional, atau kita katakan orang-orang yang Masya Allah, ya, orang kaya, pejabat yang wafat, lalu dibangun dengan bangunan yang megah kuburannya, padahal mungkin koruptor, ya, lalu disembah di sana, dimintain apa sih yang membuat mereka termotivasi untuk minta supaya memiliki kesuksesan seperti orang tersebut itu. Kalau dia pejabat pengen seperti jadi pejabat begitu, mintanya ke kuburannya. Kalau miskin minta kepada orang yang kaya, walaupun dia pelaku kemaksiatan, padahal mungkin koruptor, pelaku maksiat, korupsi, atau pencuri, demikian, seperti itu. Nah, begitulah, ya.
pelaku kesyirikan saat ini, ya. Coba siapa yang didatangi oleh orang-orang yang mereka pingin keturunan? Dukun sholat, nggak sholat, mandi aja enggak. Ya. Oke lah kita katakan dukun zaman dahulu agak kumal, gitu kan? Dukun sekarang nggak begitu, tampilannya, wah, ustadz tampilannya. Yang datang ke sana untuk minta kekayaan atau minta supaya dapat keturunan dan jodoh, itu artis, ya kan? Macam-macam. Lihat, ngapain ini sih ustadznya? Coba perhatikan. Salat ke masjid dia, atau salat dia, salat atau tidak? Mungkin tak salat. Oke, kita katakan salat. Namun ada juga yang prakteknya cabul, tahu cabul? Ya. Para wanita yang minta keturunan malah dikasih keturunan sama dia. Maksudnya dihamili sama dia. Nah gitu. Nah begitu ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pelaku kesyirikan di zaman dahulu, mereka berbuat syirik, berdoa, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang soleh yang dimintain. Siapa? Para malaikat, para nabi, para wali, orang-orang soleh, gitu ya. Kalau sekarang enggak, campur aduk, menunjukkan semakin parah. Kesyirikannya makin parah seperti itu. Kalau dahulu orang-orang pelaku kesyirikan di zaman dahulu mereka berbuat kesyirikan, berdoa minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kondisi tenang, senang, aman, lapang. Kalau dalam kondisi sulit, dalam kondisi terjepit, maka mereka mintanya kepada Allah. Orang musyrik di zaman sekarang mintanya kondisi senang maupun lapang kepada selain Allah. Ya, gitu kan? Walladzi ya'taqidu fi s-salihi walladzi la ya'si mithl al-khashabi wal hajari ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisqahu wa fasadahu wa yashhadu bihi. Orang yang meyakini tentang orang yang soleh dan apa saja yang tidak bermaksiat seperti kayu, batu yang disembah itu, kan nggak bermaksiat dia, nggak ada dosanya. Itu lebih ringan ketimbang orang yang meyakini tentang orang-orang yang disaksikan itu adalah kefasikannya, kerusakannya, dan dia mempersaksikan hal tersebut. Tahu ini, pelaku kesyirikan ini tahu bahwasanya nih orang ini koruptor, pejabat koruptor, ini maling, ini pelaku zina ini, tapi kok malah setelah wafat dimintain dia. Datang ke sana ke kuburannya minta. Pelaku kesyirikan tersebut. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan semakin parah ya kesyirikan zaman orang sekarang. Paham itu? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Idza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan wa akhafu syirkan min haula'i fa'lam anna li haula'i syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'zami syubahihim fa asghi sam'aka
li jawabiha. Apabila Anda telah buktikan bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW dahulu itu adalah orang yang paling benar akalnya, yang paling ringan kesyirikannya ketimbang orang-orang saat ini, pelaku kesyirikan saat ini, maka ketahuilah bahwasannya mereka ini, para pelaku kesyirikan saat ini, itu memiliki kesamaran, syubhat yang mereka tampakkan seperti apa yang kita sebutkan, dan itu merupakan ya syubhat yang paling besarnya milik mereka itu. Maka ya panjangkanlah ya pendengaranmu untuk menjawabnya. Maksudnya sabarkanlah pendengaran Anda untuk mendengarkan jawabannya. Demikian. Wa hiya annahum yaquluna innal ladzina nazala fihim al-Qur'anu la yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yukadzibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'sa wa yukadzibuna al-Qur'ana wa yaj'alunahu sihra. Apa sih syubhat yang paling besar milik mereka ini? Ini dia. Wahia, yaitu ini dia. Annahum yaquluna, bahwasanya mereka itu mengatakan innal ladzina nazzala fihimul qur'anu, sesungguhnya orang-orang yang turun Al-Qur'an itu tentang mereka, maksudnya para pelaku kesyirikan zaman dahulu yang turun Al-Qur'an itu tentang mereka, la yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka itu tidak bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad SAW itu utusan Allah. Jadi mereka tidak bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Wa yukadzibuna Rasulullah SAW, dan mereka itu mendustakan Rasulullah SAW. Wa yunkiruna al-ba'sa, dan mereka mengingkari kebangkitan itu. Wa yukadzibuna al-Qur'ana, dan mereka mendustakan Al-Qur'an itu. Wa yaj'alunahu sihra, dan mereka menjadikan Al-Qur'an itu adalah sihir, kata mereka. Wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sementara kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Jadi mereka bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Wa nusaddiqul Qur'ana, dan kami membenarkan Al-Qur'an. Wa nu'minu bil ba'si, dan kami beriman dengan kebangkitan itu. Wa nusalli wa nasumu, dan kami salat serta kami puasa. Fa kaifa taj'alunana misla ulaika. Lalu bagaimana kalian itu menjadikan kami itu seperti mereka? Nah, seperti itu. Kok bisa kami ini dikatakan juga pelaku kesyirikan? Gitu loh maksudnya, paham ya? Para pelaku kesyirikan zaman dahulu, ya, mereka kan Al-Quran turun tentang mereka. Mereka tak mau bersaksi dua kalimat syahadat. Mereka mendustakan Al-Quran. Mereka mendustakan kebangkitan, mengingkari kebangkitan. Al-Quran dikatakan sihir. Adapun kami kan bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Kami ucapkan dua kalimat syahadat itu. Kami benarkan Al-Quran. Kami beriman dengan kebangkitan. Kami puasa, kami sholat. Demikian. Kok kami dikatakan pelaku kesyirikan seperti mereka? Paham maksudnya? Gitu. Fal jawabu, maka jawabannya adalah annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzabahu fi syai'in annahu kafirun lam yadkhul fil islami. Jawabannya bahwasanya para ulama, ya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama semuanya bahwasanya seseorang apabila membenarkan Rasul dalam satu hal namun dia mendustakan Rasul dalam hal yang lain, bahwasanya dia itu kafir, tidak masuk ke dalam Islam. Paham maksudnya?
Ini muqaddimah namanya, pendahuluan untuk memberikan pemahaman kepada orang yang dia menolak dikatakan pelaku kesyirikan. Paham ya? Para ulama mereka sepakat bahwasanya Rasulullah itu dibenarkan dalam satu hal. Tapi dalam hal yang lain Rasulullah didustakan. Enggak, itu salah Rasulullah itu. Enggak benar itu. Yang ini yang benar. Padahal dua-duanya disebutkan Rasul, paham ya? Sepakat para ulama yang seperti ini bentuk kekufuran. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'ani wa jahada ba'dahu. Demikian pula apabila seseorang itu beriman dengan sebagian Al-Qur'an namun dia mengingkari sebagian yang lain. Kaman aqarra bitauhid wa jahada wujub salati, seperti orang yang mengakui tauhid namun mengingkari wajibnya salat. Au aqarra bitauhid wa salati wa jahada wujub zakati, atau dia mengakui tauhid dan salat namun dia mengingkari kewajiban zakat. Au aqarra bihadza kullihi wa jahada wujub shaumi, atau dia mengakui semua hal ini namun dia mengingkari wajibnya puasa. Au aqarra bihadza kullihi wa jahada wujuba al-haji, atau dia mengakui semua ini, dinyatakan ini benar, cuma dia mengingkari wajibnya haji. Maka sama, itu bentuk kekufuran. Walamma lam yanqad unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil haji anzalallahu ta'ala fi haqqihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Rasulullah bersabda, tatkala walamma lam yanqad unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam haji, maka tatkala manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melaksanakan, di sini yanqad ya, lebih tepat mungkin yanfud ya, tidak melaksanakan. Di situ sama. Yang qad ya. Tatkala manusia di zaman Nabi SAW tidak melaksanakan haji, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Dalam surah Ali Imran ayat 97, dan milik Allah, hak Allah atas manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Dan siapa saja yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak butuh kepada seluruh alam. Maksudnya yang kafir adalah orang yang tidak mau berhaji, tidak mau melaksanakan haji, demikian. Di sini disebutkan dengan yang qad ya. Sepertinya salah mungkin ya. Karena maksud dari yang qad itu mengkritisi ya. Maknanya adalah ya mengkritik, mengecam. Di sini disebutkan
Kalau diterjemahkan walamma lam yanqad, tatkala ya orang-orang tersebut tidak mengkritisi atau tidak mengecam haji di zaman Nabi, ini enggak masuk ya. Enggak ini. Sepertinya titik qaf yang dua titiknya itu satu diambil, diletakkan pada setelahnya. Jadinya yamfud atau yamfad. Ya. Artinya adalah menyelenggarakan, menunaikan. Jadi tatkala orang-orang di zaman Nabi SAW tidak melaksanakan atau tidak menyelenggarakan haji, nah itu lebih tepat kan? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, milik Allah lah atau hak Allah atas manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Dan siapa saja yang kufur, maksudnya tidak mau menempuh perjalanan untuk haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Demikian. Di sini Allah menyatakan kufurnya orang yang mengingkari yang tidak melaksanakan haji. Demikian. Wa man aqarra bihadza kullihi wa jahadal ba'sa kafara bil ijma'i. Siapa saja mengakui semuanya ini namun dia menolak kebangkitan, hari berbangkit maksudnya, maka ia kufur berdasarkan ijma' para ulama. Wa halala damuhu wa maluhu, dan halallah darah serta hartanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150 dan 151 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya sembari mereka mengatakan kami beriman dengan sebahagian dan kami kafir dengan sebagian yang lain, dan mereka ingin menjadikan pertengahan antara hal tersebut, yaitu boleh untuk beriman dengan sebahagian, boleh kafir dengan sebahagian, begitu. Padahal tidak bisa. Kalau mau iman keseluruhan, kalau mau kafir keseluruhan, tapi mau buat pertengahan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Dan kami siapkan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Demikian. Fa idza kana Allah Ta'ala qad sarraha fi kitabih anna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din fa huwa kafirun haqqan, zalat hadhihi syubhatu. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memperjelas di dalam kitabnya ini bahwasanya siapa saja yang beriman dengan sebahagian sekaligus kufur dengan sebahagian yang lain, maka dia itu kafir, ya. Yang sesungguhnya, maka hilanglah syubhat ini. Maksudnya apa? Mereka mengatakan tadi, ya, mereka membedakan, ya, antara orang-orang kafir yang dahulu dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu dengan orang-orang musyrik di zaman sekarang. Orang musyrik zaman sekarang, mereka tidak terima mereka ini dikatakan pelaku kesyirikan. Mereka katakan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka ini tidak bersyahadat,
kemudian mereka itu mendustakan Al-Qur'an, ya. Mereka mendustakan Rasul, mereka mendustakan hari kebangkitan, ya. Mereka mendustakan, ya, Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an dikatakan sebagai sihir, demikian. Adapun kami kebalikannya. Tapi mereka punya kesamaan, yaitu apa? Meminta kepada selain Allah. Orang-orang musyrik di zaman dahulu, betul mereka itu ada yang mendustakan Al-Qur'an, ada yang mereka mendustakan hari kebangkitan, ya. Mereka tidak bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, betul. Tapi mereka juga berbuat kesyirikan. Berdoa meminta kepada siapa? Kepada selain Allah, kepada para wali. Bukankah hal ini juga adalah hal yang sama dilakukan oleh orang-orang sekarang? Maka sebagaimana itu bentuk kesyirikan, maka ini juga kesyirikan. Nah, di sini mereka nggak terima disebut dengan pelaku kesyirikan. Seperti itu. Padahal Al-Quran dan hadis menunjukkan, kita katakan Al-Quran saja. Al-Quran menunjukkan bahwasanya meminta berdoa kepada selain Allah merupakan bentuk kesyirikan, bahkan kepada para wali. Demikian. Bukankah permintaan orang-orang terdahulu juga kepada para wali, orang-orang yang telah mati, orang-orang soleh, walaupun dalam kondisi senang saja, ya, walaupun dalam kondisi lapang saja. Tapi orang-orang musyrik, orang-orang melakukan kesyirikan di zaman ini, mereka meminta kepada para wali manusia, bahkan bukan hanya para wali, orang-orang yang tidak soleh pun dimintai juga, ya. Itu dilakukan dalam kondisi susah dan senang, senang dan susah, lapang dan sempit, sempit dan lapang, demikian. Seperti itu para hamba Allah rahimani warahmatullah. Jadi sama. Maka jangan dipisahkan antara ini dan itu, sama itu. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa'i fi kitabihi alladhi arsala ilaina. Dan inilah yang disebutkan oleh sebahagian penduduk Ihsa, ya, di dalam kitabnya yang dia kirimkan kepada kami. Tapi kitab ini ternyata ya enggak diketahui, ya. Apakah ada kitab ini? Yang jelas ini pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya. Alasan yang disebutkan oleh sebahagian kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, ya, di zaman beliau itu dengan syubhat seperti ini, ya. Apa tadi syubhatnya? Yaitu dipisahkan, ya, antara pelaku kesyirikan orang zaman dahulu dengan kesyirikan di zaman saat ini, dipisahkan, ya. Dianggap pelaku kesyirikan zaman dahulu sebab kekufuran mereka itu
Ya, atau kesyirikan mereka itu karena mengingkari kebangkitan, tidak mau bersyahadat, mendustakan Rasul, mendustakan Quran, demikian, seperti itu. Ya. Padahal yang terjadinya kesyirikan itu, ya, dinyatakan kesyirikan adalah ketika mereka berdoa kepada selain Allah, dan itu dilakukan oleh para pelaku kesyirikan di zaman saat ini. Wallahu taala alam. Ya. Baik, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Kapankah sebuah negara dikatakan dengan negara Islam? Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Syarah Al-Usulus Salasah, beliau menyebutkan tentang definisi biladul Islam, negeri Islam. Beliau mengatakan hiyallati, negeri tersebut adalah negeri yang zaharat fihi sya'airul Islam, zaharat fiha sya'airul Islam, yaitu negeri yang di dalamnya tampak syiar-syiar Islam. Apa syiar-syiar Islam yang mencolok? Salat, azan, apa lagi? Puasa, zakat, haji. Itulah dia rukun Islam. Apakah di negeri kita ini tidak tampak syiar-syiar ini? Apakah salat dilarang? Azan dilarang? Puasa dilarang? Haji dilarang, zakat dilarang, bahkan semuanya diurusin. Betul kan? Ini dia. Ini syiar-syiar Islam. Nah, itulah dia definisi dari negeri Islam. Demikian. Apakah sebuah negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu lantas dikafirkan negerinya? Maka kita katakan, ya dilihat dulu. Karena asal dari pengkafiran terhadap tindakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, tadi surah Nisa ya, bukan. Surah Al-Maidah ayat 44. Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Baik, kita katakan ungkapan yang semisal dengan ini di ayat sebelumnya
Afwan. Di ayat setelahnya Allah mengatakan di ayat yang ke-45, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Kemudian di ayat yang ke-47 Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Siapa saja yang berhukum, siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang berhukum, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47 dihukumi oleh Allah, pertama kafir, kedua zalim, ketiga fasik. Enggak satu derajat. Paham ya? Tapi kenapa kok diarahkan hanya kepada fasik? Ini enggak adil. Maaf, kepada kafir ini enggak adil. Kenapa enggak dihukumi zalim, tidak dihukumi fasik? Padahal ini jelas. Kalau kita katakan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Maka kita katakan negeri seperti Amerika, negeri yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka kafir. Iya, itu Amerika, cocok. Itu begitu. Cina, Chinese maksudnya kan? Iya, benar kalau begitu, paham ya? Jepang, hukumnya bukan hukum yang Allah turunkan. Tapi kenapa kok ini diarahkan ke Indonesia? Kenapa kok diarahkan kepada contohnya mungkin Malaysia? Yang asalnya mereka ini adalah mayoritasnya Muslim, gitu loh. Yang asalnya mereka itu Muslim. Kenapa kok diarahkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun? Bukan diarahkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Paham ini? Kenapa kok kafir saja? Bukankah Allah menyebutkan siapa saja yang tidak berhukum, siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan? Pertama, kafir, kedua, zalim, ketiga, fasik. Negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah, apa hukumnya? Maka bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik, gitu maksudnya, paham ya? Dan negeri itu bukan, yang ada ini bukan hanya Indonesia saja, bukan Brunei saja, bukan Saudi saja, banyak negeri ini, kan gitu ya. Maka gunakan kalimat kafir tuh kepada yang jelas-jelas kafir, gitu caranya, paham ya? Berlakukan itu. Amerika, Jepang, ya negerinya, ya negeri kafir. Cina, Australia, negeri kafir, paham nih? Gitu. Kalau Indonesia kita katakan, apakah yang dijalankan hukumnya bukan hukum Allah? Kita tanya jangan secara global. Maksudnya jangan global. Mari kita coba rinci satu-satu. Baik. Apa dasar hukum yang di Indonesia? Apa hukumnya? Pancasila dan undang-undang dasar. Baik, sekarang kita sebutkan satu persatu Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sebuah ungkapan yang hanya menjurus kepada Islam saja. Karena agama yang diakui di Indonesia, yang dulu 5, tak sekarang jadi berapa? Yang menuhankan cuma satu Tuhan saja, yang Esa itu, ketuhanan yang Maha Esa, itu cuma Islam. Sisanya banyak Tuhannya. Kristen, ada yang protes, ada yang nggak protes. Itu Tuhannya banyak, 3, paham?
Belum tambah lagi Bunda Maria itu dituhankan juga, paham? Buddha, Buddha itu patung yang gede, yang gemuk itu. Tapi banyak kali, ya kan? Di mana-mana patungnya ada. Dan mereka orang suci kalau sudah sampai kepada derajat ya tertentu itu suci. Kemudian Hindu, wah ini lebih banyak. Ya. Binatang pun ada yang dijadikan Tuhan. Ular jadi apa? Tuhan, ya kan? Gajah jadi Tuhan, monyet jadi Tuhan. Babi jadi Tuhan, nggak ngerti juga ya, mungkin ya. Sapi jadi Tuhan, kan gitu kan? Dan seterusnya. Konghucu yang diresmikan juga kalau nggak salah Konghucu ya. Konghucu nyembah roh. Roh berapa? Oh, entah berapa pun, banyak. Yang cuma satu Tuhan siapa? Islam. Jadi sila pertama menuju kepada Islam. Baik. Ini benar atau salah ini ungkapan ini? Ketuhanan yang Maha Esa ini. Sesuai dengan Islam tidak? Sesuai. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ungkapan ini salah kira-kira tidak? Ungkapan ini salah atau tidak? Kita manusia Islam diajarkan bagaimana bersifat adil dan bagaimana punya adab. Ya. Al-adabul Islam, adabul Islam, adab-adab Islam. Ada. Paham dong? Apalagi? Yang ketiga? Betul itu yang ketiga. Persatuan Indonesia. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan hadis, jangan bercerai-berai. Bukan hanya Indonesia yang mau disatukan, tapi apa? Luar negeri juga, kan begitu. Ini salah enggak? Persatuan Indonesia, yaitu bersatu di atas agama. Ini tidak salah, menyeru kepada persatuan, paham ya? Walaupun dihimpun dalam satu wilayah, karena memang di wilayah yang seperti ini. Bahkan kita katakan lebih lagi, Islam mengajarkan persatuan yang menembus batas kenegaraan, paham ya? Begitu. Cuma di dalam negara ini kita harus bersatu, umat Islamnya, jangan bercerai-berai. Berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita dibangun di atas musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Kebijaksanaan itu dibangun, kebijakan, keputusan dibangun di atas permusyawaratan. Yang kelima, iya, bersikap adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena kita berada di negeri ini. Salah enggak ini sih? Salah. Ini bagian yang kedua tadi kan, sila kedua. Cuma bersikap adil kepada orang lain, yaitu rakyat Indonesia, muslim maupun tidak muslimnya. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Maidah ayat 8. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman,
Jadilah kalian sebagai saksi-saksi bagi Allah dengan keadilan. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum itu mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Berlaku adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kaum ini yang kita benci bisa jadi kafir atau sesama kaum muslimin karena tindakannya, paham? Tapi jangan sampai kebencian kita kepada satu kaum, apakah itu non muslim ataupun sama muslim, itu membuat kita tidak berlaku adil. Berlaku adillah, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham ya? Ustaz ini maksa-maksakan. Saya tanya dulu begini, maksud saya, ini salah enggak ungkapan itu? Ungkapan sila itu salah atau tidak? Jawabannya, tidak salah, cuma kurang lengkap. Paham ya? Sila Pancasila itu untuk membuat ya kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian yang utuh, yang sejati, ini enggak akan bisa. Tapi ini adalah nilai-nilai Islam, paham ya? Sila Pancasila itu nilai-nilai Islam yang diletakkan. Yang merancangnya juga adalah orang-orang yang paham agama dahulunya, dari kalangan kaum muslimin, paham ya? Cuma ketika ditawarkan kepada pihak lain, ada yang tak disetujui, kan begitu. Paham nih? Jadi sumber dari hukum Indonesia sendiri, negara Indonesia itu sudah muatannya Islami. Memang dia tak menyatakan Al-Quran dan hadis, emang nggak begitu. Cuma muatannya adalah Islami, paham ya? Dan ini belum sempurna, paham ya? Tapi jangan diingkari, ini bagian dari Islam, itu maksud saya. Jangan diingkari. Apakah Islam mengingkari keadilan itu? Jawabannya enggak. Ya kan? Apakah Islam mengingkari permusyawaratan? Musyawarah itu? Tidak. Apakah Islam mengingkari keesaan Tuhan? Enggak. Ini semuanya ditetapkan dalam Islam. Cuma kurang saja itu. Paham ya? Maka saya katakan orang yang mereka melaksanakan Islam secara utuh, kafah, sempurna, ketahuilah dia seorang Pancasilais. Paham ya? Pancasilais. Lebih daripada orang yang ngaku Pancasila. Paham ya? Itu. Ini mau dikafirkan. Kalau ternyata ada sebagian yang keliru, keluar dari koridor, apakah lantas karena keluar dari koridor ini kita kafirkan? Jangan begitu. Ya. Karena bisa jadi urusan dunia telah mendominasinya. Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi juga karena ketidaktahuannya atau karena syubhat-syubhat, bisa jadi gitu loh. Nah, ketika Allah menyebutkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu 3 hukumnya, apa itu? Kafir, zalim, fasik. Kenapa kok kafir saja yang diarahkan kepada negeri Indonesia ini? Paham ya? Gitu. Padahal masih ada 2 lagi, zalim sama fasik. Sebut saja zalim, itu fasik. Kalau zalim jelas, ya kan? Ada pemimpin-pemimpin yang zalim, ya kan? Ada pemimpin yang zalim. Bukan kita katakan pemimpin saat ini zalim, tidak. Ada pemimpin, bukan kita sedang memvonis gitu ya, bukan. Ada pemimpin, ya. Orang-orang yang memimpin negeri ini, ya, di sebagian wilayah atau di tempat yang lain atau secara itu ada yang zalim, bukan tidak ada yang zalim, ya. Seperti Pak Harto dulu, diakui beliau zalim, paham ya? Diakui. Demikian. Tapi kemudian beliau mulai melunak kepada umat Islam, gitu. Di akhir-akhir kekuasaan beliau. Semoga Allah merahmati beliau, karena beliau seorang muslim kan gitu. Ada memang pemimpin-pemimpin kita ini
dari beberapa zaman, berbagai dengan berlalunya dekade waktu ini, itu bukan tidak ada yang keluar dari ketaatan, namanya fasik itu. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan. Zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau melakukan kekufuran, ada. Tapi perhatikan tafsiran dari wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum apa yang Allah turunkan, maka dia itu adalah orang kafir. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an? Kufrun duna kufrin. Kekufuran yang di bawah derajat kekufuran besar. Paham ya? Berarti tidak keluar dari Islam. Itu maksudnya. Paham? Jangan mudahlah mengkafir-kafirkan gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain kira-kira? Cukup lah ya. Panjang kali sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.